Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Puspasari, NIM 1802060071 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5B, nomor urut absen 25. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Yang pertama, latar belakang. Kepemimpinan dalam suatu lembaga atau organisasi dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan setiap aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam instansi, khususnya di dunia pendidikan seperti di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi aktivitas yang terjadi di sekolah. Tentunya kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial serta dapat menerima pendapat atau saran dari guru mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang ada di sekolah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo? Dan yang kedua, bagaimanakah kinerja guru SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo? Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo? Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan kepemimpinan demokratis kepala sekolah SMP atau MTS Teluwanua, Kota Palopo. Yang kedua, mendeskripsikan kinerja tenaga pendidik SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Penelitian terdahulu yang relevan. Peningkatan kinerja guru tidaklah terlepas dari gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya penataan kinerja terhadap guru berpengaruh kuat terhadap mutu pendidikan. Artikel Abid Hussein CH dan kawan-kawan yang berjudul Principal Leadership Style and Teacher Job Satisfaction Correlation Studies at the Middle Level yang menjelaskan tentang tujuan inti dari penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, kepala sekolah, dan guru. Sampel yang ditetapkan dari penelitian ini yaitu dari jumlah guru sebanyak 200 orang, 100 laki-laki, 100 perempuan. Sampel ini dipilih secara acak dari berupa kuesioner terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kuesioner yang digunakan terdiri dari variabel demografis. Yang kedua, terkait dengan 10 pertanyaan gaya kepemimpinan kepala sekolah demokratis. Dan yang ketiga, bagian terakhir berisi 15 pertanyaan tentang kepuasan kerja guru. Definisi operasional variabel. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah, yaitu cara, sikap, serta perilaku kepala sekolah dalam mengkoordinasikan dan membimbing guru di sekolah. Kinerja guru. Kinerja guru adalah sesuatu yang dicapai untuk kerja atau keterampilan kerja. Kinerja guru merupakan tolak ukur dari proses keberhasilan pencapaian aktivitas dalam pembelajaran di sekolah dengan memiliki indikator merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Hipotesis penelitian terbagi menjadi hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Hipotesis yang digunakan, hipotesis deskriptif, berdasarkan asumsi-asumsi dan paparan tersebut, maka penyusun merumuskan hipotesis untuk penelitian sebagai berikut. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP atau MTS se-Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Adapun hipotesis statistik yaitu H0 RYX sama dengan 0, H1 RYX tidak sama dengan 0. Keterangannya, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
sedangkan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lokasi dan waktu penelitian. Letak geografis penelitian ini dilakukan di sekolah SMP atau MTS sekecamatan Teluwanua, Kota Palopo yang berjumlah 4 sekolah. Teluwanua merupakan sebuah kecamatan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kecamatan Teluwanua berada di sebelah utara Kota Palopo yang memiliki luas wilayah 34,34 km dengan jumlah 7 desa atau kelurahan yaitu Batu Walinrang, Jaya, Mencani, Sumarambu, Pentojangan, dan Salubatang. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh jumlah guru di tingkat SMP atau MTS sekecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Nama sekolah SMPN 9 Palopo, jumlah guru 32, SMPN 14 Palopo, jumlah guru 24, SMP Integral Hidayatullah, jumlah guru ada 8, dan SMP Nusantara Mencani, jumlah guru ada 9. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik proporsional random sampling yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proportional sampling atau sampling berimbang, yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut. Yang kedua, random sampling atau sampling acak. Teknik ini disebut juga serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih, objektif, sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel pada populasi yang heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap subpopulasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing subpopulasi secara acak atau serampangan. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian itu yaitu peneliti lapangan, teknik yang digunakan yaitu yang pertama, angket, merupakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Angket disusun berdasarkan indikator variabel penelitian yang telah dibahas berdasarkan literatur pada kajian teori. Teknik angket yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang aspek gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SMP atau MTS sekecamatan Teluwanua, Kota Palopo. Berdasarkan penelitian ini, butir-butir instrumen angket yang akan disajikan menggunakan skala Likert. Yang kedua, dokumentasi adalah untuk menjelaskan dan mengurangi apa-apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. Penggunaan dengan metode ini digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik dokumentasi yang dilakukan dengan penelitian ini berkaitan dengan penyusunan proposal, yaitu salah satu cara menyediakan dokumen-dokumen dengan menyiapkan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi baik berupa tulisan, sertifikat, undang-undang, dan lain sebagainya dalam bentuk dokumen atau data. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.